Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu ketiga Advent tahun A 2022. Mengusahakan damai dan sukacita. Minggu ketiga Advent dinamakan juga Minggu Gaudete, sukacita. Kita bersukacita karena Natal hampir tiba. Itu kita lambangkan dengan menyalakan lilin warna pink pada lingkaran Advent yang kita miliki. Bersukacita karena Tuhan sungguh baik kepada orang yang bertobat. Ia menganugerahkan damai kepada mereka. Damai dan sukacita menjadi penting untuk setiap orang. Karena orang yang memiliki damai dan sukacita, mereka bisa memikirkan dan melaksanakan segala sesuatu dengan baik, dengan tenang dan penuh kesabaran. Minggu ini kita memaknai Advent bersama Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis. Keduanya mengingatkan kita agar sungguh berpengharapan, beriman dan bertobat, mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Yesaya adalah seorang nabi yang membawa pengharapan dan sukacita kepada orang Israel. Ia meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan dan mengubah hidup mereka. Orang Israel diajak untuk kembali memiliki pengharapan, optimis, serta sukacita dan memiliki kedamaian dalam hidup. Tuhan mengakhiri semua kesedihan yang membuat mereka kehilangan harapan hidup. Allah mengubah cara berpikir orang Israel dari kehilangan harapan dan sukacita ke orang yang memiliki pengharapan yang kuat. Juga mereka memiliki sukacita dalam hidup. Yesaya adalah seorang motivator yang menggerakkan orang Israel untuk bangkit dari keterpurukan. Ia membawa mereka keluar dari kekelaman. Ia membangun kembali semangat dan harapan mereka agar menjadi orang yang optimis untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup. Yesaya menggunakan kata-kata positif, ungkapan-ungkapan optimis dalam menyemangati orang Israel. Pewartaan Yesaya. Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan kita. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Kuatkanlah tangan yang lemas lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Kuatkan hati, jangan takut, Allah akan datang menyelamatkan kamu. Mata orang buta akan melek dan telinga orang tuli akan mendengar. Orang lumpuh akan berjalan dan mereka akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Itu bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 6a dan ayat 10. Sesuatu yang baik, yang menggembirakan dalam hidup itu ada karena kita proaktif untuknya. Pikiran dan hati kita mengintensikannya supaya itu ada, supaya itu terjadi. Pikiran dan hati kita menggerakkan kita untuk mencapainya. Kita berjuang untuk keluar dari kesulitan, tantangan dan genggaman masa lalu yang mungkin penuh dengan sejarah pilu, traumatis dan bahkan mengkerdilkan hidup. Perjuangan itu kita mulai dengan langkah awal, gerakan pertama, yang mungkin penuh dengan keraguan, kecemasan, bahkan ketakutan. Tetapi kita harus memulainya. Kita kalahkan semua perasaan negatif itu dengan mengatakan saya mau bebas, saya mau sukses, saya mau menjadi berguna dalam hidup. Saya mau menjadi diri saya yang utuh, mau damai, mau mengalami sukacita dalam hidup. Sukses itu mulai dari pikiran kita. Bahwa kita mau untuk sukses. Lalu itu ditunjukkan dalam aksi nyata. Ia harus dimulai dan jangan ditunda. Hal itu bisa terjadi kalau Anda mau memulainya. Lakukan itu dan mulai dari sekarang. Jangan ditunda. Perubahan yang kita butuhkan bisa terjadi dengan cepat dan bisa juga terjadi dalam proses yang panjang. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan, kita perlu bersabar dan rendah hati. Karena apa? Karena perubahan itu terjadi dalam proses. Kesabaran akan membantu kita untuk membatinkan segala hal yang positif.
untuk menggantikan hal negatif yang sudah lama mengontrol hidup dan cara kita berpikir. Kita kembali menjadi manusia yang berkarakter positif dengan terus memotivasi diri, mengubah mindset, dan terus bergerak maju. Ingat 3 hal penting ini: memiliki motivasi, mindset yang sehat, dan move on, bergerak maju. Nasihat Yakobus. Tabahkanlah hatimu sebab hari kedatangan Tuhan sudah mendekat. Bersabarlah sampai saat kedatangan Tuhan. Teguhkan hatimu dalam menanti, seperti para petani menantikan musim hujan. Hindari saling bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Berpikir dan hidup positif. Bisa dibaca dalam surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 10. Bersabar adalah suatu nilai luhur yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Orang yang sabar selalu melihat peluang yang baik dalam hidupnya. Tetapi orang yang tidak sabar kadang mengalami banyak hal yang tidak diinginkan, tidak menyenangkan dalam hidup. Orang yang tidak sabar kadang membuat keputusan yang keliru dalam hidupnya. Mereka menyesal kemudian, tetapi penyesalan itu tidak berguna. Karena itu bersabarlah selalu dalam segala sesuatu. Setiap orang hendaknya selalu bersabar dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting dalam hidup. Kesabaran itu erat sekali kaitannya dengan kerendahan hati. Perlu diingat, kesabaran tidak berarti lamban, suka menunda-nunda pekerjaan atau keputusan. Kesabaran lebih pada sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu atau dalam memutuskan tentang sesuatu dengan bijaksana. Kesabaran sangat diperlukan untuk mencapai hasil dari sebuah perubahan yang kita mulai. Bersabar tidak berarti tidak berbuat sesuatu. Dalam kesabaran itu kita menyiapkan segala sesuatu yang perlu dan untuk hal yang kita putuskan dalam hidup. Hal yang sama kita perlukan dalam menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Kita merindukan Raja Damai. Dia akan datang. Kita harus sabar menanti. Kalau ada sesuatu yang datang untuk mengunjungi kita, maka perlu kita melakukan persiapan untuk kedatangannya. Kita perlu persiapan hati kita untuk kedatangan Tuhan. Menyiapkan tempat untuknya dalam hidup. Kedatangan Tuhan menimbulkan damai, sukacita, dan membawa perubahan dalam hidup. Kita perlu bertobat supaya kembali memiliki damai dalam hati dan juga dalam pikiran kita. Karena orang yang damai senantiasa bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Menghadapi segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati. Pertanyaan Yohanes Pembaptis. Engkaukah yang ditunggu-tunggu kedatangannya? Atau orang lainkah yang harus dinantikan? Yesus menjawab pertanyaan ini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Yohanes menjadi yang terbesar dari antara semua orang yang pernah dilahirkan. Bukan karena fisiknya, tetapi karena perbuatannya, karena iman yang dia miliki. Yakni ia mempersiapkan jalan bagi datangnya Juru Selamat, mengajak orang untuk bertobat dan melakukan hal-hal baik dalam hidup. Ia menjadi besar karena kesaksian hidupnya. Kita bisa menjadi besar bukan karena badan kita yang besar, makan yang kita konsumsi, tetapi karena hidup kita, keteladanan, dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi besar. Seperti Yohanes Pembaptis. Sehingga Tuhan kembali menjadi sahabat, penolong, dan satu-satunya yang menguasai hidup kita. Mari kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Kita bertobat mulai dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Seperti
Dari tidak rajin berdoa menjadi rajin berdoa. Menolong sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Serta perbuatan baik lainnya. Mulai dengan yang kita bisa. Orang bisa membagi kalau dia memiliki sesuatu. Orang bisa melakukan banyak hal lain kalau orang itu memiliki sesuatu yang baik dalam dirinya. Prinsipnya sederhana. Lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Mari kita terus memboboti masa Advent kita dengan pembaharuan diri. Tuhan memberkati.